Kiai Pit Hizbullah Haizir MA. Beliau adalah wakil menyampaikan materi tentang pentingnya memahami moderasi dalam beragama, sehingga kita dalam beragama ini bisa menjadi panutan, menjadi uswah hasanah bagi lingkungan kita. Kiai Haji Pit Hizbullah Haizir untuk menyampaikan materi terkait dengan topik webinar ini. Baik, terima kasih Dr. Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ba'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minashaitonir rahmanir rahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabira. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah kita, Ketua Mas Dr. Abdurrahman, sahabat saya sejak kecil. Alhamdulillah terus-menerus kita dipertemukan lewat webinar. Secara jarak, alhamdulillah hati kita tetap dekat, dan jarak rupanya membuat kita semakin dekat meskipun secara fisik tidak bisa menyentuh langsung begitu. Senior saya Mas Kiai Mukhlisin, senior yang pernah sama di asrama di Jember dulu. Beliau ini seorang ngemong terhadap terhadap junior-juniornya. Alhamdulillah malam ini kita akan banyak belajar dari beliau sebenarnya. Saya akan mengisi sedikit saja nanti. Kemudian Mas Alimin Mukhtar, Mas Kiai Alimin Mukhtar, yang juga sudah lama kita nggak ketemu ya. Kita ketemu waktu itu setahun saja ya, saya kira ya, waktu di Jember itu. Alhamdulillah hari baik. Karena waktu kita sangat singkat, saya ingin menyampaikan pertama, mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh Mas Kiai Mukhlisin. Jadi umatan wasaton itu kalau baik secara makna ataupun secara historis itu bukan la ilaha ula wa la ilaha ula gitu. Sikap itu bukan berarti tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke, justru dia menjadi syuhada 'alan nas. Kalau pakai perspektif historisnya Ibnu Khaldun, jadi konsistensi tamadun, konsistensi hadarah itu adalah pada konsistensi visi gitu. Sehingga dengan visi yang kita miliki, kita umat yang sana sesuai nggak dengan visi kita, umat yang sebelah sini sesuai nggak dengan visi kita. Nah kita budaya boleh atau counter sikap boleh, tapi pada saat yang sama karena umatan wasaton, kesantunan tetap dijaga begitu. Nah makanya moderasi itu bukan sekali lagi sikap yang plin-plan atau sikap yang tidak punya sikap apa-apa atau sikap netral sama sekali, tapi justru adalah sikap aktif. Kita mengamati, kita mengobservasi. Nah menariknya di Quran itu observasi syuhada. Kemudian kalau Ibnu Arabi itu mengatakan ada proses nazar, proses tafakkur,
kemudian proses tadabbur, lalu proses tadakkur. Nah, kalau di surah Fusilat ayat kalau nggak salah ya, atau apa namanya, di surah di surah At-Taubah, maaf, surat At-Taubah ayat 105 itu menarik itu, karena syuhada dalam hal ini disebut dengan kata syahada, itu dikaitkan dengan sifat Allah yang alimul ghaib, yang itu kemudian dikaitkan dengan Allah melihat amaliyah kita. Lengkapnya ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, menarik ini karena kemudian Allah itu nanti akan melihat kita secara aktif, apakah tidak berpihak atau justru ternyata nggak punya sikap apa-apa. Nah, saya jadi ingat secara historis itu sikap semut sama cicak ketika mereka dalam hal ini dikaitkan dengan sejarah Nabiullah Nuh alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa kenapa kemudian dalam hadis itu disebutkan kalau ketemu cicak harus dibunuh begitu, karena memang cicak itu tidak punya sikap. Malahan cicak itu sikapnya justru memihak kepada sikap-sikap yang kurang tepat dengan visi kebenaran. Nah, sementara memihak pindah begitu, itu sudah disebut dengan sikap yang pas gitu. Nah, karena itu moderasi sesungguhnya adalah sikap, sekali lagi adalah sikap yang tidak la ilaha ula wa la ilaha ula, tapi adalah sikap yang menyaksikan, melakukan observasi, dan ujungnya adalah menjadi tadzakur, menjadi pengingat bagi kita untuk kemudian memiliki konsistensi terhadap visi yang kita miliki. Nah, itu pertama. Yang menarik justru adalah secara historis, Islam disebut umatan wasaton, dan kita sebagai umat Islam itu moderasi. Itu Islam berada di tengah-tengah ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, Nasrani sama Yahudi itu, Yahudi dulu adalah secara konteks hukum sangat tegas bahkan keras. Nah, sementara Nasrani itu terlalu lembut begitu. Nah, karena itu Islam kemudian jadi visi penengah, yang visi penengah satu model cara menghukumi, yaitu tidak terlalu, kalau sudah ada permaafan dari korban, nah itu sudah selesai, dianggap selesai gitu. Nah, tapi Nasrani enggak, belum sudah kasihan dimaaf. Jadi penegakan hukum kemudian kadang-kadang bagi orang yang nggak paham itu mungkin akan dijadikan. Nah, kemudian ini ada fenomena sekarang secara historis juga. Jadi pasca kita secara politik dan secara peradaban, secara keilmuan juga mengalami keterpurukan, penurunan, maka memang belah pada dua titik ekstrim, yaitu titik ekstrim anti barat, karena memang yang ukuran peradaban keilmuan itu adalah barat, maka umat Islam terbelah dua titik ekstrim, satu yang betul-betul anti barat. Nah, anti barat itu kemudian refleksi sikapnya adalah anti pemikiran, anti ijtihad, dan anti-anti lain yang itu berasal dari barat. Nah, sebagai kembali ke teksnya saja, tanpa menggunakan perspektif, tanpa menggunakan sisi-sisi keilmuan yang mungkin bisa dikembangkan, bahkan mengalami kemunduran. Misalnya seperti Imam Syafi'i, meskipun beliau pasti mujtahid mutlak, Imam Syafi'i menggunakan pakai perspektif-perspektifan, sudah langsung ke Quran dan Sunnah, kalau perlu perlu dibaca terjemahannya sudah cukup gitu. Nah, titik ekstrim ini ditambah oleh keawaman umat Islam hari ini yang mungkin daya bacanya juga kurang, makin kuat, ditambah medsos yang luar biasa seperti ini, maka seperti tadi disampaikan oleh Dr. Abdurrahman,
banyak kejadian bahwa mungkin secara sanad keilmuannya itu kurang, lalu masuk ke faksi yang anti-anti ini, justru kemudian memberikan warna dan semangat untuk anti tadi, karena memang heroik sekali, kemudian banyak pengikutnya. Nah ini moderasi itu justru menjadi tidak ada. Alih-alih misalnya menyikapi sesuatu dengan observasi, dengan syuhada tadi, justru vis-a-vis gitu. Syuhada itu bukan vis-a-vis, syuhada mengambil sesuatu yang mungkin baik dari sana, kemudian bisa diterapkan di sini dengan warna lain yang sesuai dengan visi kita. Nah, pada titik yang lain, ada kelompok ekstrim lainnya di Islam itu, yaitu kelompok, saya sebenarnya mungkin agak kurang disukai oleh teman-teman yang di kelompok ini untuk mengatakan bahwa ini teman-teman yang liberal gitu. Ingin mengatakan bahwa kembali ke turas oke, tapi turas itu sudah banyak yang usang. Bahkan kalau perlu nggak usah kembali ke Quran dan As-Sunnah. Banyak kok teks-teks lain gitu. Bahkan itu karena dianggap klasik dan usang, lalu seperti disebut ketinggalan zaman. Nah sehingga apa? Kelompok ini disebut, kalau Al-Imarah itu menyebut, Syekh Muhammad Imarah menyebut sebagai Al-Mustaghribun, orang yang betul-betul sangat pro barat. Jadi sesuatu yang tidak maju oleh mereka. Nah sehingga apapun yang muncul dari luar barat dibuang karena usang gitu. Nah kelompok ini menurut saya juga bahaya. Kenapa? Karena meskipun mereka mungkin pengikutnya kecil, tapi suaranya juga besar. Bahayanya apa? Bahayanya adalah di tengah keawaman masyarakat, justru kemudian tingkat masyarakat untuk semakin tadabbur dan tadakur terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan tambahan perspektif yang mungkin bisa sebenarnya lebih bagus gitu, menjadi semakin tidak agamis dalam pengertian mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Moderasi, menurut saya kita perlu mengusulkan garis tengah dari kelompok dua ini. Kelompok apa namanya ya? Sebuah kelompok yang terhadap Quran dan Sunnah ya sama, kembali ke Quran dan Sunnah, tapi falsafah dan keilmuan. Gitu. Pertama tadi anti-Islam, di Western. Nah yang satu ini mungkin kita sebutlah kelompok yang kembali ke Quran dan Sunnah tapi dengan falsafah dan keilmuan. Artinya apa? Artinya kita mendekati sumbernya As-Sunnah, tapi mendekati Al-Quran dan As-Sunnah itu lewat pendekatan yang beragam. Luar Islam misalnya, mungkin dari falsafah, dari keilmuan-keilmuan yang lain, yang dari Barat, dan itu mungkin bagus kita ambil. Tapi juga bisa menggunakan ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, itu tetap kita pakai begitu. Nah, sehingga apa? Di sini ada kombinasi, ada kolaborasi, ada dialektika dari apa yang kita coba ramu. Nah, kemudian dari situ yang muncul adalah tetap semangat Qur'annya. Sehingga, nah, karena apa? Karena secara historis sebenarnya ekstremitas itu terjadi karena orang tidak paham terhadap agamanya. Ekstremitas juga terjadi karena orang mungkin ada ekonomi, meskipun yang ekonomi ini banyak ditolak oleh penelitian. Tapi intinya banyak terjadi karena mindset. Berarti apa? Berarti kepemikirannya. Orang terlalu mustaghrib, terlalu pro barat juga karena mindsetnya. Nah sehingga yang perlu diperbaiki adalah mindsetnya ini. Membangun moderasi keberagamaan, kita membangun cara berpikir yang tepat. Nah, banyak bukti-bukti sejarah, misalnya, satu, dulu ketika awal-awal peradaban Islam dengan keilmuan itu muncul besar, kita banyak menggunakan penterjemah-penterjemah Kristen, penterjemah-penterjemah Yahudi, kita ambil dia sebagai penterjemah, lalu menerjemahkan banyak keilmuan dari kelompok lain, dan itu kemudian dikembangkan menjadi peradaban Islam. Nah, juga misalnya kita secara
keagamaan itu dia dari ajaran Ibrahim yang hanif, meskipun kemudian kita memiliki ciri khas tersendiri, yaitu sibrah Islam itu. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau kita memang punya seperti itu, berarti yang perlu tinggal dikembangkan adalah kita mengembangkan apa yang disebut kembali saja kepada tradisi Turath, kepada tradisi keislaman, lewat kembali ke Quran dan As-Sunnah, tapi dengan perspektif yang lebih modern. Nah, kemodernan dari perspektif itu untuk apa? Untuk supaya kita ketika membangun betul moderasi, itu tidak ekstrim karena mindset kita terlalu keras, atau tidak terlalu longgar karena mindset kita mustaghrib. Paling terakhir begini, yang ingin saya sampaikan, bahwa moderasi beragama itu secara secara kebudayaan itu terjadi karena dialognya macet. Ini kan sering terjadi apa yang disebut dengan ayo kita interfaith dialog gitu. Tapi tetap saja kelompok beragama yang beda agama itu sering berantem, bahkan di interagama sendiri di dalam beragama sampai seperti itu gitu. Itu terjadi kenapa? Karena kita dialognya itu bukan dialog yang terbuka. Dialog itu lebih banyak dialog yang sifatnya yang kerjasama Kristen sama Islam yang senang-senang saja, kerjasama madhab apa dengan madhab apa yang senang-senang saja. Tapi pas giliran yang sifatnya nggak senang-senang, itu nggak diungkap. Jadi begini, itu ada interfaith dialog, ada yang hadir itu perwakilan lalu protes gini. Kenapa sih teman-teman pastor itu, bukan pastor sih, teman-teman Kristen lah, nggak pastor, kalau pastor itu Katolik ya. Kenapa teman-teman Kristen yang evangelis terutama itu kok seringkali memaksa orang untuk pindah agama lewat Indomie, lewat beras, lewat ini. Nah, itu dikonfirmasi dengan bukti-bukti gitu. Nah, kemudian kalau itu ditindaklanjuti dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang justru baik. Jadi dialog untuk membangun moderasi beragama memang perlu dialog yang terbuka, dialog yang jangan yang seneng-seneng aja, tapi dialog yang bagus gitu. Nah, yang paling terakhir, secara filosofis sebenarnya moderasi beragama itu bisa bertemu. Ya. Kalau orang Kristen kembali ke akarnya pasti ketemu, orang Islam kembali ke akarnya pasti ketemu, dan ketemunya nanti di Kalimasawa. Kalau kata Cak Nur itu di Kalimasawa, karena kita semuanya adalah sama, menuju kepada kebajikan. Soal agamanya bertuhan dengan keyakinan apa saja itu sudah urusan masing-masing, tapi kita punya tujuan yang sama, yaitu membangun kemaslahatan umat masing-masing. Nah, sehingga tidak perlu ada dalam moderasi beragama adalah bagaimana membangun. Saya kira mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan kelebihan. Nanti akan Mas Ustadz Alimin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Kiai Pit Hizbullah Haidir yang telah memberikan pencerahan, telah memberikan warna bagaimana kita memahami moderasi beragama dengan cukup holistik. Tadi Kiai Pit menjelaskan moderasi beragama dengan pendekatan falsafah dan pendekatan antara modern dengan tradisional. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama Panitia Madrasah Ukhuwah yang disupport oleh STIMIK Bandung, Solmit Academy, kemudian rekan-rekan dari STT Indonesia, STIMIK Bandung Bali, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Kiai Pit Hizbullah Haidir, Ustadz Muhlisin Aziz dan Ustadz Alimin. Insya Allah kita akan bersilaturahim kembali dalam waktu yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan kegiatan-kegiatan dialog seperti ini. Semoga kita istiqomah ya, minimal seminggu sekali dalam sekali dalam seminggu kita laksanakan ya. Selanjutnya kepada para audiens untuk join dalam grup baik yang di WA maupun Telegram dalam kajian ukhuwah. Insya Allah kami akan share beberapa informasi terkait dengan kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Yang kedua terkait dengan materi-materi yang tentunya sangat berharga untuk menambah wawasan keilmuan kita.
Saya atas nama panitia menyampaikan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam acara ini ada perkataan ya atau ada prosedur yang kiranya kurang berkenan pada saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.